Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya lanjut lagi. Nah, di video ini saya akan membahas masalah tabel yang ada di database kita. Tabel yang ada di database kita ini sedikit bermasalah jika tagihan itu bisa ditagihkan lebih dari satu item untuk satu kali tagihan. Ya, contohnya SPP bulan Januari, kemudian di dalamnya ada item SPP, ada item pramuka, ada item OSIS, ya, dan item lain-lainnya. Maka ini bermasalah karena di tabel kita, kalau kita lihat, kita hanya menggunakan satu tabel, yaitu tabel tagihan. Kalau seandainya ada dua, saya contohkan saja, misalnya kita menggunakan Excel ya. Saya contohkan, kita punya tabel tagihan. Di tabel tagihan ini kita ada ID, ada siswa ID, kemudian ada tanggal tagihan dan lain-lain. Kalau di sini ada dua tagihan, berarti ini satu, misalnya siswanya ID siswanya 2, tanggal tagihannya misalnya 11 bulan 12 tahun 01 bulan 12 tahun 2022, seperti ini ya. Nanti di sini ada satu lagi item biaya, nama biayanya berarti SPP. Jumlahnya di sini misalnya 200.000. Kalau seandainya dalam satu tagihan ada dua item biaya, berarti akan ada record satu lagi yang sama seperti ini, namun ID-nya 2, tanggalnya sama. Di sini biayanya adalah pramuka. Sudah. Ini untuk tabel tagihan yang kita punya. Ya, di sini juga ada status ya, status dan lain-lain ya. Ada beberapa. Ada status, misalnya baru, kemudian baru. Pramuka misalnya 15.000. Kemudian kita punya satu tabel lagi, nama tabelnya adalah pembayaran. Tabel pembayaran di sini isinya adalah ID, siswa ID. Bukan siswa ID ya. Tabel pembayaran ini kan dia melekat ke tagihan, karena pembayaran itu memiliki tagihan yang harus dia bayarkan. Kemudian tanggal bayar, kemudian ada jumlah bayar, kemudian ada bukti bayar. Seperti ini. Nah, apabila nanti dilakukan pembayaran oleh orang tua, misalnya dia akan bayar ID-nya 1, dia akan bayar tagihan ID-nya ini yang kita nanti mau masukkan berapa. Ya, kenapa? Karena ada dua ID 1 dan ID 2 untuk siswa yang sama. Seperti ini. Anggap saja misalnya dia 1, tanggal bayarnya misalnya 10 bulan 12 tahun 2022. Jumlah bayarnya misalnya dia bayar 215.000. Berarti kan dia lunas nih. Bukti bayarnya A misalnya titik PNG. Nah, berarti di kasus ini kita akan mengupdate data ini, statusnya kita ubah jadi lunas, seperti itu. Setelah kita ubah jadi lunas, berarti nanti ada satu tagihan yang statusnya masih baru. Kenapa yang ini tidak bisa kita update? Karena yang tagihan ini tidak ada relasi ke pembayaran. Ke pembayaran itu yang ada hanya yang satu. Jadi kita mengupdate yang satu saja. Ya, seperti itu. Jadi muncul masalahnya di situ. Ya, makanya tabel tagihan ini akan kita ubah, ya. Akan kita ubah di mana biaya itu tidak lagi ada beberapa item yang tidak ada di tagihan, tapi kita pindahkan ke tabel baru. Saya contohkan, muncullah di sini namanya. Saya insert dulu. Insert gini. Di sini kita akan buat misalnya tagihan detail. Tagihan detail, nanti dia punya ID. Kemudian ID saja. ID-nya misalnya 1, ID-nya 2.
nanti di sini ada, kita insert lagi, di sini ada tagihan ID-nya, tagihan ID. Nah, nanti tagihan ID-nya ini cuma satu nih, ini cuma satu, berarti di sini tagihan ID-nya satu, ini dua, sorry. Oke, nanti kita punya tabel seperti ini. Oke, kita coba dulu. Oke, seperti ini. Jadi tanggal tagihan dan status ini tidak di sini. Status tuh ada di sini dia. Statusnya ada di sini. Oke. Kita contohkan seperti ini. Nah, gini. Sorry. Jadi sekarang di tagihan kita cuma punya satu, yaitu yang ID-nya satu. Tagihan bulan apa? Bulan 12. Siswanya siapa? Siswanya si 2. Ini kita simulasikan lagi ya. Siswanya 2. Apa yang ditagihkan? Nah, apa yang ditagihkan itu disimpan di tabel namanya tagihan detail. Di tagihan detail itu ada tagihan ID. Oh, tagihan ID ini berarti untuk bulan 12 yang statusnya baru. Nama biayanya apa? Ada biaya pramuka, ada SPP. Mau tambah OSIS juga tidak masalah kalau tabel kita seperti ini, misalnya 20.000. Yang berelasi ke pembayaran tetap tagihan ID. Bagaimana caranya pembayaran mendapatkan total? Pembayaran tinggal melakukan query nanti ke tagihan detail berdasarkan tagihan ID, seperti itu. Bisa, atau melalui tagihan ID juga bisa. Oke, jadi dengan seperti ini saya contohkan. Misalnya nih, kita buat tagihan ya. Kita buat tagihan. Sebentar, saya hapus dulu. Misalnya nih tagihan pertama, nanti tagihan berikutnya, sebentar saya insert dulu nih biar ada jarak. Oke, misalnya ada kita buat tagihan, kita generate tagihan pertama kita buat, kemudian tagihan kedua kita buat. Siswa ID-nya 3 misalnya, si Budi, ini pasti sama, tanggal sama status pasti sama. Kalau ini 3, 4, ini juga sama. Nah, kalau ini sekarang tagihannya 2 untuk Budi, pembayarannya misalnya untuk pramuka dan OSIS. Jadi tabel kita seperti ini. Hubungannya apa? Hubungannya one to many. Ya, dia bisa lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini juga sama nih, 2 bisa ke seterusnya, seperti itu. Ketika terjadi pembayaran, oke, pembayaran, saya contohkan lagi. Pembayaran punya ID, pembayaran punya tagihan ID, kemudian pembayaran punya tanggal bayar. Oke, ketika terjadi pembayaran, maka di sini misalnya ID pembayarannya 1. Pembayaran ini untuk tagihan yang mana? Untuk tagihan 1. Oh, untuk tagihan 1 sudah pasti itu si siswa yang ID-nya 2, yang tagihannya bulan 12, statusnya masih baru. Tanggal bayarnya misalnya dia bayar tanggal 10/12/2022. Kemudian bukti bayar, oke, A.png. Udah, ketika dia bayar tinggal kita ubah statusnya menjadi lunas. Oke, seperti ini. Jadi ini tidak ini cuma sebagai untuk menyimpan total saja ya. Semua pembayaran itu dan tagihan tuh disimpan di 2 tabel ini, tabel tagihan dan tabel pembayaran, seperti itu. Jadi kita akan refactor tabel kita ya, kita akan refactor tabel kita, menghapus beberapa item, menambahkan tabel tagihan detail dan menambahkan tabel tagihan pembayaran ya. Pembayaran juga sama, apabila pembayaran itu bisa diangsur kalau pembayaran dia cukup 1 tabel saja, tidak perlu ada pembayaran detail ya. Nanti kalau misalnya dia sifatnya angsur, masuk nih data pembayaran kedua, tagihan ID-nya 2 sama bulannya, bukti bayarnya A.B.png. Misalnya dia tidak lunas, maka ini kita ubah jadi angsur. Oke, nanti dia bayar lagi, kita simpan lagi. Ada 3, tagihannya 2, dia bayar lagi misalnya bulan 11/12/2022, C.png.
kemudian datanya masuk nih, misalnya udah lunas, udah berubah. Oke, jadi kalau pembayaran tidak perlu detail, yang perlu detail itu adalah tagihan. Kalau kasusnya adalah di tempat yang kita tempat kita penelitian itu dia bisa membayar lebih dari satu item dalam satu tagihan. Idealnya memang seperti itu ya. Jadi walaupun di objek kita itu dia cuma satu item, tapi di sistem kita harus menyediakan opsi bisa dibayar lebih dari satu item, seperti itu. Oke, nanti akan saya buat tabelnya di video berikutnya. Kita desain dulu tabelnya di video berikutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.